Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bersyukur. Baiklah, materi kali ini di mata pelajaran geografi adalah sejarah tentang bumi. Jadi di bumi sebagai planet kehidupan yang di sana kemarin kita sudah menjelaskan atau kita mempelajari bersama bagaimana tata surya, kemudian juga alam semesta. Di dalamnya ada kemudian anggota-anggota tata surya. Sekarang kita mempelajari dari bumi kita sendiri, yaitu dari sejarah. Nah, bagaimana bumi kita terbentuk dan sejak kapan, kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anak, skala waktu geologi itu adalah skala waktu yang digunakan oleh para ahli dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah bumi. Dan salah satu cabang geologi yang mempelajari sejarah bumi termasuk aspek-aspek yang terdapat di dalamnya, ya, di mana sejarah bumi tadi disusun berdasarkan skala waktu geologi yang dikelompokkan dalam kurun yang disebut dengan eon, masa disebut dengan era, zaman disebut dengan periode, dan kala disebut dengan epoch, serta waktu atau age. Ya, proses terjadinya bumi sejak awal kemudian sampai sekarang ada beberapa tahapan-tahapan anak-anakku. Yang pertama adalah di mana masa tanpa kehidupan. Masa tanpa kehidupan ini di 4.600.000 sampai dengan 4 juta tahun yang lalu. Masa ini dikenal atau disebut dengan masa Asozoikum atau Hadean atau Priskuan. Nah, di mana sistem tata surya termasuk bumi kita terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Bagaimana kondisinya? Jadi masa ini merupakan masa pemadatan atau kita sebut kondensasi bumi. Masa ini merupakan proses persiapan bumi sebelum dihuni oleh makhluk hidup. Pada masa ini bumi berupa lautan api, ya, di mana sangat sering terjadi hujan meteor. Jadi terjadi hujan meteor. Bumi seperti bola api bicara, udara yang masih cair seperti besi, ya. Seperti kalau kalian melihat letusan gunung api, isi perut bumi yang keluar itu erupsi. Nah, itulah sebetulnya dulu kondisi bumi kita seperti itu. Ya. Yang kedua adalah masa Arkean yang kita sebut dengan masa Arkeozoikum. Apa ini? Masa kehidupan purba, anak-anakku. 4 juta sampai 2.500.000 tahun yang lalu. Masa ini merupakan masa pembentukan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Masa pemunculan kehidupan yang paling primitif purba yang bermula di dalam samudera berupa mikroorganisme dari jenis bakteri dan gangga. Fosil tertua yang ditemukan adalah Stromatolites dan Cyanobacteria. Jadi, masa pembentukan litosfer, hidrosfer, atmosfer, serta awal munculnya kehidupan ada pada masa kehidupan purba atau Arkeozoikum. Selanjutnya adalah masa Proterozoikum. Apa ini? Masa kehidupan awal di antara tahun 2.500.000 tahun sampai 540 juta tahun yang lalu. Masa perkembangan kehidupan dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak atau yang kita kenal eukariotes dan prokariotes. Seiring dengan perkembangan hidrosfer, atmosfer, air dan udaranya. Menjelang akhir masa ini muncul organisme yang kompleks sejenis invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing koral di laut-laut dangkal. Fosil yang mencirikan pada masa ini ada stromatolith alga, ada Jacutopiton, ya, cacing beruas atau springina, ada cacing belutru,
ada cacing gilik, dan juga ada ubur-ubur. Ya. Jadi Proterozoikum ini masa kehidupan hewan bersel satu. Selanjutnya adalah masa Paleozoikum. Masa kehidupan tua 540 sampai dengan 245 juta tahun lalu. Masa kehidupan invertebrata laut tadi. Bagaimana dengan kondisi masa ini tadi? Di dalamnya ada zaman Kambrium, ya. Di 540 juta sampai 510 juta tahun yang lalu, ya. Trilobita terbentuk di benua Gondwana lain. Zaman bermunculnya hewan invertebrata yang memiliki cangkang kerangka luar sebagai pelindungnya. Di mana masa ini fosil yang umum dijumpai adalah alga, cacing, spon, koral, moluska, Enchiodermata, Brachiopoda, dan Arthropoda. Fosil penunjuk zaman ini adalah Trilobita, kelompok Arthropoda yang telah punah. Ya, jadi zaman munculnya hewan bercangkang. Zaman Ordovisium di tahun 510 sampai dengan 435 juta tahun yang lalu. Di sana ditemukan fosil ikan tanpa rahang. Bagaimana kondisi Ordovisium? Ordovisium zaman perkembangan hewan invertebrata dan pemunculan tetrakolal, graptolid, echinoid atau yang disebut landak laut, asteroid, bintang laut, ya, crinoid atau lilia laut, dan bryozoa. Koral dan alga membentuk karang laut, graptolid dan trilobit melimpah, Echinodermata dan Brachiopoda mulai menyebar. Dan mulai muncul ikan tanpa rahang, di mana zaman Ordovisium, zaman hewan invertebrata. Selanjutnya adalah zaman Silur, 495 sampai 408 juta tahun yang lalu. Ada fosil Eurypteridia. Bagaimana kondisi zaman ini? Zaman Silur mulai terjadi migrasi kehidupan dari air ke darat. Muncul tumbuhan darat seperti Pteridophyta. Apa itu? Tumbuhan paku, ya, yang kita temukan di mata air sungai. Ya. Di dalam laut hiduplah sebuah kalajengking raksasa dan ikan berang serta ikan berperisai. Jadi zaman migrasi dari air ke darat itu Silur. Kemudian zaman Devon 408 sampai 362 juta tahun lalu ditemukan fosil ikan berang. Gimana kondisinya? Zaman perkembangan jenis ikan dan tumbuhan darat, ya. Ikan berahang dan hiu semakin aktif sebagai pemangsa di lautan. Hewan amfibi mulai berkembang dan beranjak ke daratan. Tumbuh darat semakin umum, tumbuhan daratnya umum, ya. Dan juga mulai muncul serangga. Zaman ini disebut zaman ikan, di zaman Devon. Kemudian selanjutnya adalah zaman Karbon, 362 sampai 290 juta tahun lalu. Ditemukan fosil pakis. Bagaimana kondisinya? Zaman perkembangan hewan amfibi dan tumbuhan hutan. Muncul pertama kali hewan reptilia dan serangga raksasa. Pohon pertama yang muncul adalah sejenis jamur klep, ya, tumbuhan fem dan paku ekor kuda yang berkembang di rawa. Maka zaman ini dikenal zaman amfibi dan zaman batu bara, zaman karbon. Selanjutnya adalah zaman Perm, 290 sampai 245 juta tahun lalu. Ditemukan Dimetrodon. Kondisinya bagaimana? Zaman perkembangan hewan reptilia mirip mamalia. Munculnya serangga modern, tumbuhan konifer dan ginkgo primitif. Pada akhir zaman ini terjadi kepunahan massal trilobita, graptolid, dan ikan berperisai. Maka disebut zaman reptilia mirip mamalia. Kemudian masa Mesozoikum, masa kehidupan pertengahan ini 245 juta sampai 65 juta tahun lalu, masa kehidupan reptil. Bagaimana kondisinya? Di zaman Trias 245 sampai 208 juta tahun lalu, kondisinya
mulai muncul dinosaurus dan reptilia laut. Amonit melimpah, Gasteropoda dan Bivalya semakin meningkat. Mamalia pertama mulai muncul dan reptilia air semakin banyak seperti kura-kura dan penyu. Jenis dikat dan konifer mulai menyebar. Ditemukanlah fosil amonit melimpah. Maka disebutlah zaman amonit dan reptilia. Selanjutnya adalah zaman Jura, 208 juta sampai 145 juta tahun yang lalu. Ya. Zaman kejayaan dinosaurus menguasai daratan. Lautan dikuasai oleh reptilia laut yang disebut dengan Ichthyosaurus dan Plesiosaurus. Angkasa dikuasai oleh reptilia terbang, Therosaurus dan Pterodactyl. Dan burung pertama ada atau muncul di zaman ini. Jadi zaman Jura adalah zaman dinosaurus menguasai daratan yang kita kenal di film Jurassic Park itu. Ya, maka zaman Jura, zaman Kapur. Ya. Di tahun 145 sampai 65 juta tahun yang lalu ditemukan fosil dinosaurus itu. Zaman puncak kejayaan dinosaurus raksasa, reptilia terbang, mamalia dan tumbuhan berbunga mulai berkembang beragam jenis dan bentuknya. Mamalia berplasenta mulai muncul pertama kalinya. Maka zaman Kapur, zaman dinosaurus terakhir ya. Kemudian nanti ada hujan meteor, disitulah kemudian dinosaurus punah. Maka kemudian lanjut ke masa Kenozoikum atau Neozoikum, masa kehidupan baru. Ya, 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Apa ini? Ya, ada beberapa fosil binatang-binatang raksasa punah, muncul jenis makhluk hidup seperti sekarang ini, muncul primata atau monyet. Masa kehidupan mamalia. Kala Pleosin, ya, 65 juta sampai 56 juta tahun yang lalu. Awal pemunculan hewan pemakan rumput, primata dan burung. Tumbuhan bunga berevolusi, muncul tenaga endogen dan yang dahsyat mematahkan kerak bumi. Kala munculnya mamalia pemakam rumput, primata dan juga burung di kala Pleosin. Kala Eosin, mamalia mulai berkembang seperti hewan pengerat, kuda, unta, dan badak. Munculnya hiu raksasa atau Basilosaurus dan burung raksasa atau Diatrima. Maka kala munculnya hewan pengerat, kuda, unta, dan badak ada di kala Keosin, 56 juta 500.000, 35 juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Kala Oligosin, ya, mamalia semakin bertambah, yang ukurannya semakin besar. Ukurannya ya, mamalia modern seperti gajah mulai muncul. Nenek moyang kucing, citah mungkin ya, anjing dan beruang mulai berkembang. Muncul kepiting, kerang dan siput. Kala munculnya gajah, kucing, anjing dan beruang. Kemudian kala Miosin, 23 juta 500.000 tahun yang lalu sampai dengan 5 juta 200.000 tahun yang lalu, mamalia pemakan rumput semakin berkembang pesat. Munculnya homonoid, ya, prokonsul, sapi, domba dan monyet. Munculnya homonoid, sapi, domba dan monyet. Ya. Kemudian kala Pliocene, munculnya hominid yang pertama, kelompok moluska dan juga foraminifera melimpah di zaman Pliocene. Nah, kala Pleistocene, mamalia berkembang dengan ragam bentuk yang spektakuler seperti mamamut, ya, kemudian mastodon, stegodon, smilodon, megatherium, beruang, gua dan lain sebagainya. Itu di 1.700.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana kondisinya? Jadi menurut beberapa sejarah, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi kurang lebih 60 sampai 100.000 tahun yang lalu atau 23.000 tahun yang lalu di daerah yang lain. Nah, berarti kondisi bumi ketika itu sudah layak dihuni, sudah muncul tumbuh-tumbuhan, kemudian
kemudian airnya juga sudah melimpah, udaranya juga sudah bagus. Tidak seperti awal, seperti periuk bejana besi atau bola api pijar tadi, tapi kondisi Pleistosen di mana Nabi Adam dan juga Siti Hawa diturunkan di bumi di suatu tempat ya. Kemudian kondisinya sudah bagus. Ya, kala Holosen 10.000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Itu tadi bagaimana perkembangan dari proses-proses dinamika yang ada di bumi. Nah, saya lanjutkan di bulan sebagai satelit dan juga ini dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Ya, jadi bulan melakukan 3 macam gerak sekaligus, berputar pada sumbunya yang disebut dengan rotasi, bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi, dan bersamaan bumi berputar mengelilingi matahari. Untuk satu kali gerakan diperlukan waktu 1 tahun, 360 hari sekian jam. Nah, rotasi revolusi bumi dan gejala alam yang timbul ya, jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah negatif, yaitu dari arah barat ke timur dengan 1 kali putarnya 360 dengan waktu 24 jam, tepatnya 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, percobaan yang dilakukan untuk membuktikan rotasi pernah dilakukan percobaan Benzik and Wright ya. Peluru yang dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya itu berapa? 110 meter, maka peluru tidak jatuh titik A tetapi jatuh di titik A aksen, yaitu sebuah timur di sebelah timurnya. Nah, kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa bumi berputar pada porosnya atau rotasi dengan arah barat dan timur. Percobaan yang kedua, percobaan Van Koltz ya, sebuah logam yang beratnya itu 28 kilo digantungkan setinggi 200 kaki di atas permukaan bumi, dan bola logam tadi berayun berputar sesuai dengan arah perputaran jarum jam. Berdasarkan hukum Newton, sebuah benda yang bergerak dengan bebas dan akan tetap bergerak pada bidang yang tetap. Nah, akibatnya apa? Akibat dari rotasi antara lain apa? Bagaimana bumi? Bumi tadi akan mengakibatkan pergantian siang dan malam yang pertama. Yang kedua, gerak semu matahari dan bintang. Yang ketiga, perubahan arah angin. Dan yang keempat adalah pepat bumi pada kedua kutubnya. Sedangkan revolusi apa? Peredaran bumi mengelilingi matahari selama 12 bulan atau tepatnya 365 hari 9 menit 10 detik. Dengan arahnya berlawanan jarum jam. Kecepatannya adalah 30 km per detik melalui lintasannya elips dengan kelilingnya sepanjang 943 juta kilometer. Sumbu bumi condong 66,5 derajat terhadap bidang ekliptikanya. Apa akibat dari revolusi bumi? Akibatnya yang pertama, pergeseran matahari antara garis balik utara GBU dengan garis balik selatan atau GBS. Kedua, perubahan panjang siang atau malam harinya. Ketiga, pergantian musim. Keempat, peredaran semu matahari. Kelima, tarikh matahari. Keenam, pasang surut air laut. Ketujuh, aberasi cahaya atau satan cahaya. Dan yang kedelapan, terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, gerhana bulan itu terjadi pada waktu bulan purnama. Bulan tersebut akan terletak pada satu garis lurus dengan bumi matahari. Nah, simpul ada lintasan bulan adalah titik potong antara lintasan bulan dengan ekliptikanya seperti di gambar bawah ini. Jika lintasan peredaran bulan dan ekliptikanya berimpit pada saat bulan matahari beroposisi, maka terjadi gerhana bulan total. Pada saat itu bulan seluruhnya masuk dalam kerucut bayangan cuti buminya. Jika hanya sebagian saja yang masuk ke bayangan tersebut, terjadilah gerhana bulan parsial atau sebagian itu. Dan jika bulan hanya masuk ke bayangan panumbra atau tambahan, maka tidak akan ada gerhana bulannya. Sedangkan gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru, di saat bulan berkonjungsi. Pada waktu itu bulan berada di titik simpul atau dekatnya, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Nah, gerhana matahari total terjadi apabila bulan jauh ke permukaan bumi, maka tempat-tempat di permukaan bumi yang terkena bayangan tersebut mengalami gerhana matahari total. Dan gerhana matahari parsial, daerah ini meliputi daerah yang cukup luas yang dijatuhi bayangan tambahan atau panumbra bulan. Dan gerhana matahari cincin atau gelang, karena lintasan bumi maupun bulan terbentuk elips, maka ada kemungkinan bayangan bulan tadi tidak
mengenai bumi. Karena kerucut bayang-bayang ini, maka bulan lebih pendek dari jaraknya bulan ke bumi tadi. Nah, itulah anak-anak yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Bagaimana sejarah bumi, bagaimana dari awalnya Pak Abu Labi Bijar, ya, dari periuk besi, kemudian mulai memadat dan proses-proses dari zaman ke zaman, dari era ke era, dari masa ke masa, sampai kemudian sekarang ini. Dan alhamdulillah bumi kita bisa tempati, udaranya bisa digunakan bernapas oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan juga bagaimana kondisi-kondisi rotasi dan revolusi bumi yang karena proses di mana bumi itu berada, maka ada peristiwa-peristiwa alam yang Allah tetapkan, sehingga itu juga merupakan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, ya. Terima kasih sudah menyaksikan pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa diberikan kesehatan, ya, semangat selalu dan juga sukses selalu. Mari diakhiri dengan bacaan